saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leonard Reti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KFS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SGM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Pengembangan sistem baru itu diawali dari suatu ideas atau ide ya. The goal of the analysis phase is truly understand the requirement of the new system and develop a system to express them. Ya, or decide a new system is needed. Jadi tujuan utama dari fase analisis adalah untuk memahami kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan suatu sistem yang menjawab kebutuhan-kebutuhannya ya. Atau bisa saja setelah dianalisis jangan-jangan sistem baru itu belum dibutuhkan atau tidak dibutuhkan ya. The line between system analysis and design is very blurry. Walaupun secara teori fasenya adalah analysis dan design, tetapi dalam praktek hampir lebih dari separuh activity design itu juga merupakan bagian fase analisis ya. Jadi saling beririsan activity kedua-duanya, sehingga tidak heran banyak pengembangan mata kuliah, buku reference, buku ajar itu menyatukan analysis and design ya. Ide itu bisa didapatkan dari pemikiran sejumlah orang, stakeholders ya, yang masuk dalam pengembang sistem seperti digambarkan pada ilustrasi ini ya. Maka ide itulah yang akan memunculkan kemungkinan terbentuknya sistem baru. Proses analisis itu cenderung analisis cross area. Artinya proses analisa itu melibatkan bidang-bidang yang berbeda ya. Minimal menggabungkan antara business and information technology. Yang utamanya adalah base information technology. Sebagian besar memang analisis sistem, khususnya information system, itu banyak bergerak di bisnis ya. Artinya untuk membangun sistem, misalnya sistem informasi penggajian, maka selain butuh pengetahuan IT dalam peranannya sebagai pengembang sistem, juga perlu mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan penggajian itu. Misalnya struktur gajinya seperti apa, kemudian rumus gajinya seperti apa, faktor-faktor yang akan menjadi penambah gajinya, termasuk juga hal-hal yang bisa mengurangi gajinya. Nah, seperti itu ya. Juga untuk bidang-bidang yang lain. Walaupun di sini combine bisnis, katanya bisnis ini tidak selamanya bisnis yang dalam artian perusahaan dagang ya. Bisa juga misalnya bisnis terkait education ya, health atau government. Jadi bisnis yang seperti itu maksudnya ya. Lebih lanjut, keahlian dari sang expertise juga perlu seimbang ya. Nanti siapa pengguna dari sistem itu? Nah, sistem pengguna saat ini dan pengguna yang akan datang itu perlu dipelajari juga. Nah, sehingga analisis itu bersifat cenderung across area. Nah, ada 3 langkah dalam fase analisis ya. Yang pertama adalah understanding the access system. Access system ini adalah sistem yang sedang berjalan.
Apakah sistem itu masih manual ataukah sebagian dari sistem secara keseluruhan itu sudah menggunakan komputer, atau semua aspeknya dalam suatu bisnis itu sudah menggunakan komputer. Nah, kita harus pahami dulu current system atau asset sistemnya. Kemudian bisa saja kita bergerak dari problem atau kita identifikasi peluang-peluang untuk dilakukan improvement. Nah, ya, improvement ini bisa dalam bentuk pemangkasan prosedur kerja, efisiensi, peluang meningkatkan pendapatan, dan lain sebagainya. Setelah teridentifikasi apa-apa saja peluang untuk pengembangan sistem baru, barulah dilakukan proses pengembangan the to-be system concept. Nah, di sini masih dalam batas konsep ya, masih narasi, masih sketch ya, masih ideasnya ya, yang tapi lebih detail ya. Istilahnya adalah to be, artinya sistem yang akan dikembangkan. Ini bisa dilihat kira-kira aset sistemnya saat ini. Planning sudah kita pelajari yang lalu ya, dengan melibatkan project management. Nah, di sini fokusnya di analysis. Ada 3 fasenya ya, ada 3 langkah-langkah dalam fase ini. Understanding asset system, identify improvement, development concept for the to be system. Nah, strategi untuk analisa dasarnya ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah business process automation. Nah, biasanya dilakukan untuk otomatisasi proses yang manual. Nah, ya. Atau bisa juga prosesnya sudah computing tetapi masih semi manual. Nah, ya, jadi ini agak ringan pekerjaannya. Selanjutnya, boleh saja business process improvement. Jadi dia sudah memiliki sistem ya yang ada, tetapi perlu kita cari apa improvementnya. Biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kemungkinan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang ya. Strategi ketiga ini yang agak ekstrim ya, yaitu business process re-engineering. Pada business process re-engineering terjadi proses radikal dengan menggantikan sistem yang lama ke sistem baru. Apakah di-upgrade secara besar-besaran, partial, atau bisa juga bahkan secara ekstrim menggantikannya dengan outsource ya, atau dengan package system. Ada 5 setidak-tidaknya tipe information gathering ya. Yang pertama itu bisa menggunakan interview atau wawancara, kemudian joint application development atau JAD, lanjut dengan kuesioner dengan penyebaran kuesioner ya, kemudian ada document analysis atau analisa dokumen, dan juga bisa melakukan observation atau pengamatan. Tujuan pada pertemuan kali ini kita akan memahami dan mengetahui yang pertama itu adalah sistem analisis ya, kemudian dilanjutkan dengan data flow diagram dan elemen-elemennya, kemudian juga data top-down approach atau pendekatan dan top-down ya, dari atas ke bawah dalam menganalisa dan merancang suatu sistem. Dilanjutkan dengan data flow diagram guideline, kemudian baru masuk ke DFD example and illustration. Jadi ada sampel dan ilustrasi yang akan diberikan, terus ada studi kasus ya, dan juga DFD tools. Jadi ada, kalau sekarang sudah disediakan sejumlah aplikasi yang dapat membantu dalam merancang data flow diagram dengan cepat dan mudah. Sebagian tools tersebut bisa diakses secara gratis, baik secara online maupun offline. Adapun agenda atau rencana pembelajaran pada pertemuan kali ini,
DFD dan elemen-elemennya. Nanti ada 2 tipe DFD, masing-masing punya 4 elemen ya. Dilanjutkan dengan pendekatan dan guideline top down approach dalam merancang suatu DFD. Baru ada example dan illustrationnya, dan ditampilkan sejumlah DFD tools yang bisa dipakai. Diusahakan setiap kelompok menggunakan tools yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke introduction ya. The purpose of system analysis is to ascertain what must be done in order to carry out the function of the system. Jadi tujuan dari analisa sistem itu adalah untuk mengetahui apa-apa saja yang perlu diambil ya, yang perlu dikerjakan, sehingga fungsi dari sistem itu terpenuhi. Kemudian proses model have been a part of structures, system analysis and design technique for many years. Nah, pemodelan proses ini ternyata menjadi bagian dari analisa dan perancangan teknik sistem terstruktur dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun ya. Bahkan nanti logikanya pun tetap bisa terpakai untuk object oriented analysis and design misalnya. The system analyst need to make use the conceptual freedom afforded by data flow diagram, which graphically characterize data process and flow in a business system. Nah, jadi seorang analis sistem itu harus bisa menggunakan konsep-konsep yang disediakan itu secara bebas ya, melalui data flow diagram, di mana setiap grafik tadi akan mengkarakteristikkan alur proses yang terjadi dalam suatu bisnis. Nah, itulah kenapa seorang analis sistem itu tidak hanya harus memiliki skill di bidang IT atau computing atau analysis and design, tapi juga harus mengerti flow in business process in business system. Lanjut lagi, a process model describe business process, the activity that people do. Nah, jadi proses model itu mendeskripsikan proses yang ada pada bisnis yang akan dibuatkan sistemnya, yaitu berupa apa? Aktivitas-aktivitas yang dikerjakan orang. Nah, ya. Kemudian data flow diagram is a technique that diagrams the business process and the data that pass among them. Jadi diagram data flow atau DFD ini merupakan satu teknik di mana gambar-gambar yang digunakan itu mewakili proses bisnis yang ada serta data yang melewati dari satu terminal ke terminal yang lain. Sedangkan logic process model dia describe proses without suggesting how they are conducted. Nah, ada juga nanti ya proses yang bersifat logik ya. Sedangkan physical model provide the information that is needed to ultimately build the system atau how the process are implemented. Nah, kalau sistem dia sudah sangat spesifik ya. Jadi seperti apa membangun sistemnya nanti ya, tergantung dari program yang digunakan, database apa yang dipakai. Jadi pada fase fisik model dia sudah sangat tergantung dengan platform yang dipakai pada pengembangan sistemnya ya. System analysis tool ya, atau perangkat analisa sistem. Tools used during the stage of system analysis itu ada 2, ada yang masuk ke kelompok logical dan ada yang masuk ke kelompok physical. Untuk yang masuk ke kelompok logical, dia berhubungan dengan sejumlah alat yang dapat digunakan, misalnya data flow diagram, kemudian dilengkapi dengan structure English. Jadi diperbolehkan kita membuat logika tadi menggunakan structure English. Kenapa structure English yang digunakan? Karena perangkatnya ini dibangun oleh orang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita menggunakan structure English yang sudah dekat ke coding ya. Dilanjutkan dengan boleh juga berupa decision tables atau tabel keputusan. Ini sangat memudahkan dalam pengkodeannya nanti. Atau bisa juga dilengkapi dengan logic flowchart. Jadi ada flowchart, ada chart alur ya yang menggambarkan bagaimana suatu input diproses dan menghasilkan outputnya. Kemudian untuk tools yang bersifat physical, ini bersifat physical description and analysis. Biasanya lebih ke manual system flowcharts ya. Jadi sudah ada manual system yang dibangun atau yang menjadi pedoman dalam pengembangan sistemnya.
System analysts use many graphical techniques to describe and implement the system. One popular method is to draw a set of data flow diagram. Jadi analis sistem itu menggunakan banyak teknik secara grafik untuk mendeskripsikan suatu sistem informasi. Yang cukup populer, bahkan sempat sangat populer, ini adalah untuk menggambar suatu set dari data flow diagram atau DFD. Data flow diagram use various symbols to show how the system transforms input data into useful information. Nah, jadi sistem informasi itu seperti kita ketahui dia mengolah data menjadi informasi dengan cara tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Nah, data flow diagram ini menggunakan banyak sekali simbol-simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem tadi mentransformasi input data menjadi informasi yang berguna, gitu ya. Lebih lanjut, data flow diagram show how data moves through an information system but does not show program logic or processing steps. Nah, karena fase ini masih belum fase detail, DFD menampilkan bagaimana data tersebut bergerak ya melalui information system. Nanti information systemnya sejumlah proses-proses yang ada di DFD-nya ya, tetapi dia tidak menunjukkan bagaimana logika programnya. Nah, jadi logik programnya itu terpisah. Bisa dibantu nanti dengan flowchart atau yang lainnya. Selain tidak menampilkan program logic, juga tidak menampilkan processing steps. Jadi fokusnya adalah pergerakan data diproses dan menjadi information. Berikut ditampilkan data flow diagram example ya. Untuk contoh di sini kita akan mencoba melihat bagaimana suatu DFD yang memiliki 5 proses ya. 5 proses tersebut adalah find patient, kemudian print patient, delete patient, update patient, and add new patient. Jadi untuk contoh di sini kita akan ambil contoh pada studi kasus pasien ya, sistem informasi pendaftaran pasien. Pasien digambarkan dengan rectangle seperti ini. Dia akan memasukkan namanya. Dan yang pertama, proses pencarian data pasien ya. Pencarian data pasien itu dengan membaca data yang ada pada data store. Di sini ada patient information. Dimasukkan patient information-nya ya. Boleh patient name atau bisa juga kadang-kadang kode pasien ya. Apabila namanya sudah ditemukan, maka bisa dilanjutkan proses selanjutnya ya. Tetapi apabila misalnya tidak, maka akan diteruskan ya. Diteruskan apakah pasien itu mau mendaftar misalnya ya, untuk pasien baru. Oke. Nah, apabila sudah direkam data pasien, maka masuk proses kedua. Untuk contoh di sini adalah print patient. Nah, jadi data pasien yang sudah dimasukkan tadi dan direkam. Oh ya, dari pasien 1 tadi diberikan kepada pasien, dia akan change to patient information ya. Nah, maka dia masukkan datanya ya. Diupdate lah data pasiennya. Update data pasien di sini lihat dari tempat masuk ke data store. Artinya di data store sekarang pasien yang mendaftarkan di sudah terdaftar. Lanjut baru dicetak ya, proses 2 dicetak. Setelah informasi update tadi ada, maka proses cetak data pasien. Untuk sistem di sini contohnya report to dokter. Jadi data pasiennya akan dikirimkan ke dokter yang bersangkutan ya. Tetapi bisa juga misalnya ada data pasiennya itu yang mungkin patient information to delete. Itu bisa juga diproses melalui proses ketiga, delete patient ya. Maka dimasukkan datanya ke data store ya, delete data patient. Artinya sini sudah ada update ya. Begitu juga misalnya untuk update di sini ya di 4. Untuk new patient, kalau dia misalnya pasien baru bisa dimasukkan dari sini, add new patient. Maka dia akan masuk ke patient information. Selanjutnya dokter pun juga bisa. Dokter sudah mendapatkan data dokter, dia langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokter. Dia bisa mengupdate data pasiennya. Ya misalnya saja pada
yang lalu dia ada gejala misalnya asam urat misalnya ya, sudah sembuh, tetapi sekarang misalnya ada kolesterol, maka proses update-nya di sini. Jadi dia menggambarkan bagaimana alur data bergerak. Dari gambar contoh di atas kita dapat lihat ya, setidak-tidaknya itu ada 5 elemennya ya. Oke, sekarang kita masuk ke elemen DFD. Secara global, there are two commonly used style of symbols. Jadi ada dua gaya simbol yang umum dipakai. Yang pertama itu yang dikenal dengan istilah Chris Jean Andrew Sarsens. Jadi kita sebutnya Jean Sarsen symbols ya. Yang kedua Tom DeMarco and Ed Jordan. Jadi kita pakai gaya DeMarco Ed Jordan. Silahkan mana ya yang dipilih. Ini ada kita tampilkan di sini. Untuk elemen yang pertama yaitu proses. Ya. Jadi proses itu has a number. Tadi kita lihat ya, dia memiliki nomor. Nah, ini perhatikan. Di sini juga ada bisa nomornya ya. Yang kedua ada name, cenderung menggunakan verb phrase atau kata kerja sesuai dengan namanya proses ya. Kemudian description, juga boleh ditambah sedikit description. At least one output data flow. Jadi proses harus memiliki minimal satu output dan at least one input data flow. Jadi proses itu pasti ada satu input dan satu output minimal ya. Kemudian dia bisa menggunakan label ya. Ada type description, number process description, bisa menggunakan structure English. Untuk Jean and Sarsen gambarnya seperti ini. Oke ya, dia ada garis di tengah dan nomornya di atas. Sedangkan untuk DeMarco Jordan dia menggunakan simbol elips. Nama prosesnya di tengah. Nanti boleh ditambahkan nomor prosesnya di atas ini. Ini nama prosesnya ya. Kode prosesnya boleh di atas. Apakah 1, apakah 1.0 dan seterusnya. Elemen yang kedua adalah data flow. Data flow kebetulan baik untuk versi Jean Sarsen maupun DeMarco and Jordan sama-sama menggunakan tanda panah. Ya, tanda panah. Dia menggunakan diberi name yang dalam bentuk noun atau kata benda. Ya seperti tadi misalkan patient name, patient information itu ya. Boleh dilengkapi dengan description, one or more connection to a process. Nah, jadi dia bisa satu atau lebih koneksi ke proses. Ya. Ada labelnya ya, flow-nya dan seterusnya. Yang ketiga adalah data store atau tempat penyimpanan data. Sama dengan proses, dia menggunakan number untuk pembeda data store satu dengan data store yang lain. Tetapi kalau pada proses dia menggunakan kata kerja, maka pada data store cenderung menggunakan kata benda atau noun. Untuk Jean Sarsen dia menggunakan yang seperti ini, perhatikan. Ada kotak tapi terbuka ya, dan ada kodenya di sebelah kiri. Sedangkan pada versi DeMarco and Jordan dia menggunakan parallel lines. Dan di tengah-tengahnya ada kode dan nama data store itu. Yang keempat barulah namanya external entity. External entity adalah pihak luar yang tidak masuk dalam sistem, tapi dia bisa menjadi pemberi input atau yang menerima output. Itu pihak entitas ya. Dia diberi namanya menggunakan kata benda ya atau noun, dan juga boleh dilengkapi dengan description. Nah, baik Jean Sarsen maupun DeMarco Jordan sama-sama menggunakan kotak segi 4 seperti ini, dan nama entitasnya ada di tengah. Jadi ada dua yang sama ya, yaitu data flow dan external entity sama, sedangkan proses dan data store itu berbeda. Oke, silahkan dipakai yang mana saja boleh asalkan konsisten. Jadi kalau misalnya proses satu menggunakan Jean Sarsen and DeMarco, seluruh proses yang ada sampai ke level-level seterusnya juga menggunakan Jean Sarsen. Jadi tidak boleh misalnya proses yang menggunakan Jean Sarsen tetapi data store-nya menggunakan DeMarco and Jordan, atau sebaliknya ya, itu tidak boleh. Jadi harus satu. Kalau semuanya menggunakan Jean Sarsen, gunakan Jean Sarsen, tetapi kalau lebih nyaman menggunakan DeMarco and Jordan, gunakan DeMarco and Jordan. Atau bisa juga tergantung permintaan dari pihak yang akan mengembangkan sistem itu ya. Jadi kadang-kadang ada request dari perusahaannya, itu boleh kita akomodir juga ya.
masuk ke DFD elemen yang pertama, yaitu adalah proses ya. A process is an activity or a human function that is performed for some specific business reasons. Process can be manual or computerized. Nah, DFD itu mengakomodir ya kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dikerjakan untuk sejumlah alasan bisnis ya. Proses itu bisa mengcover baik yang bersifat manual ataupun yang computerized. Selanjutnya, every process should be named starting with a verb and ending with a noun. Jadi katanya setiap proses sebaiknya diberi nama yang diawali dengan kata kerja dan diakhiri dengan noun. Contohnya misalnya determine request quantity. Determine jadi verb, quantity bisa jadi noun ya. Nama lain dari proses itu bisa disebut dengan function atau transformation. Walaupun yang lebih dominan digunakan adalah istilah proses. Sekarang baru masuk ke DFD elemen yang kedua, yaitu data flow ya. Data flow is a single piece of data. Jadi adalah single piece of data gitu ya, satu data ya. Contohnya quantity available ya, sometimes called a data element. Nah, jadi nama lainnya juga boleh disebut dengan data element or a logical collection of several pieces of information. Jadi boleh juga a logical collection of several pieces of information. Contohnya new chemical request. Nah, itu boleh ya. Kemudian sangat disarankan kalau data flow tadi diberi nama, dan namanya itu berupa apa? A noun atau kata benda ya. Nanti dia berbentuk garis lurus, ada satu arah panahnya ya. Dan fleksibel, dia boleh ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah tergantung arahnya. Dan dia cenderung menuju ke suatu proses atau keluar dari suatu proses. Bisa juga dia berasal dari terminator dan menuju terminator. DFD elemen yang ketiga dikenal dengan data store. Data store is a collection of data that is stored in some way, which is determined later when creating the physical models. Jadi data store merupakan koleksi dari data yang disimpan dengan sejumlah cara yang bisa saja nanti akan ditentukan pada saat physical model ya. Jadi di sini baru rancangannya ya. Every data store is named with a noun and it's assigned an identification number and a description. Jadi setiap data store itu akan diberi nama dengan noun atau kata benda dan dikaitkan ya dengan suatu kode atau identification number and a description. Jadi boleh juga dilengkapi dengan deskripsi. Istilah lain untuk data store itu bisa digunakan file or database or warehouse. Tapi yang paling populer tetap kita gunakan istilah data store ya. Perhatikan lambangnya karena berbeda ya antara James Hudson dan Code Jordan. Oke, sekarang baru masuk ke data elemen yang terakhir, yaitu external entity. An external entity is a person, organization unit or system that is external to the system but interact with it. Jadi katanya external entitas itu bisa berupa orang, organisasi, unit organisasi, atau sistem eksternal dari sistem yang kita bangun, tetapi dia berinteraksi dengan sistem ini. Misalnya saja siapa? Customer, pelanggan ya. Pelanggan itu adalah orang yang di luar organisasi kita, tapi dia berinteraksi, dia membeli produk dan jasa kita. Oke. Atau misalnya juga clearing house. Nah, dia apa? Bagian unit yang ada di dalam organisasi kita, tetapi mungkin dia bukan sistem yang akan kita kembangkan saat ini, berbeda ya. Atau bisa juga organization or government organization ya. Apakah pihak pajak ya, apakah pihak misalnya ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Atau bisa juga berupa accounting system. Nah, jadi sistem yang kita buat nanti akan memberikan data atau menerima data dari accounting system. Jadi dia pihak eksternal yang berinteraksi dengan yang sistem sedang kita buat ya.
External entity typically correspond to the primary actor identified in the use case. Jadi dia merupakan primary aktornya yang berkorespondens ya, dan diidentifikasikan, disebutkan ya dalam use case kita. External entity provide data to system or receive data from the system and serve to establish the system boundaries. Jadi dia bisa menyediakan data ke sistem atau menerima information dari sistem. Gitu ya. Kemudian external entity has a name, harus kita beri nama ya, dan juga boleh dilengkapi dengan description. Istilah lainnya adalah boleh kita gunakan data source, data sink, terminator, input, or output. Jadi ini paling banyak istilah lainnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada catatan ya. The key point to remember about an external entity is that is internal to the system. Jadi dia pihak eksternal dari sistem, but may or may not be part of the organization. Bisa saja dia bagian atau bukan bagian dari organisasi yang sedang kita buatkan sistemnya. People who use the information system from people who use the information from the system to perform other process or who decide what information goes into the system are documented as external entity. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan proses ini ya, itu kita dokumentasikan sebagai external entities. Misalnya apa? Managers atau staff. Jadi perlu diperhatikan dengan baik external entitas, walaupun dia pihak luar, tapi dia pemberi data atau yang akan menerima informasi dari proses yang kita siapkan. DFD menuai popularitas sampai saat ini ya, karena sejumlah advantages ya, atau keunggulan-keunggulan. Berikut data flow advantage versi Candle and Candle pada tahun 2014. Yang pertama katanya, DFD itu freedom from committing to the technical implementation of the system too early. Jadi ada kebebasan sehingga kita tidak perlu dari awal harus commit ya dengan implementasi secara teknis. Jadi baru prosesnya dulu yang difokuskan ya. Further understanding of the interrelatedness of the system and subsystem. Sangat mudah untuk memahami bagaimana interrelasi dari sistem ke subsistemnya nanti. Nanti kita lihat ya proses levelisasinya ya, balancingnya, sehingga sangat logik, mudah dipahami. Communicating current system knowledge to users through data flow diagram. Dia memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan sistem saat ini ya, knowledge yang ada pada current system ke pengguna melalui apa? Data flow diagram. Jadi kita bisa melihat bagaimana alur dari eksternal entitas memberikan data, diproses dan memberikan informasi ke boleh eksternal entity yang sama atau mungkin yang berbeda ya. Kemudian analysis of a proposed system to determine if the necessary data and process have been defined. Ini memudahkan proses analisa ketika proposal sistem baru itu kita bisa menentukan mana data dan proses yang sangat penting. Jadi ketahuan ya pada saat input apa, proses apa, pun sebaliknya ada activity apa, kita terjemahkan jadi proses. Proses itu menerima input apa dan mengeluarkan information apa. Jadi bisa dideteksi dengan optimal dengan menggunakan DFD. Pendekatan yang digunakan pada analisa dan perancangan dengan menggunakan DFD namanya adalah top-down approach atau pendekatan atas bawah ya. Atas bawah di sini maksudnya dilihat dari yang paling general baru masuk ke modul-modul spesifik penentunya. Structured application development usually involve a top-down approach which proceed from a general design to detailed structures. Jadi dimulai dari pemrosesan yang general terlebih dahulu, yang umum ya, baru detail-detailnya. After the system analyst document the system requirement, he or she breaks the system down into subsystem and modules in the process called partitioning. Jadi setelah ada dokumentasi kebutuhan dokumennya, barulah dipecah-pecah menjadi subsistem dan modul-modul menjadi suatu proses yang dikenal dengan istilah
partisi atau partitioning. This approach also called modular design. Istilah lainnya adalah modular design and is similar to constructing level sets of DFD. By assigning modules to different programmers, several development area can process at the same time. Nah, setelah ada modul-modul yang terbagi, bisa langsung dikerjakan oleh masing-masing programmer, sehingga waktunya akan lebih cepat, artinya lebih banyak modul yang dikerjakan dalam satu waktu kalau dia melibatkan banyak programmers. Pada top down itu dikenal dengan istilah levels ya, atau DFD levels. Keuntungannya adalah first, it's naturally fall into line with the analysis approach to top-down decomposition. Satu lagi, dekomposisi. Perhatikan ya. Yang kedua, the various level correspond to the previous degree of detail by which the system is represented. Contohnya pada level 1 ini masih umum ya. Ini ada 1, 2, 3 proses barangkali ya. Maka proses 1 bisa dipecah lagi menjadi subproses. Nah, isinya seperti ini. Dia bisa memiliki beberapa subproses. Begitupun juga proses 2 bisa memiliki subproses level 2. Apabila dibutuhkan, proses pada level 21 ini bisa kita pecah lagi, dekomposisi lagi menjadi level 3. Contohnya seperti ini. Dalam menggambarkan DFD ada sejumlah guideline yang ditawarkan oleh Shelley and Rosenblatt ya. Yang pertama katanya draw the context diagram so it fits on one page. Nah, jadi gambar dulu konteks diagram dalam satu lembar saja ya. Gunakan nama dari sisi informasi sebagai nama proses di konteks diagram. Gunakan nama yang unik which each set of symbols sesuai dengan simbol masing-masing. Hindari data flow-nya itu cross atau saling berseberangan atau saling melewati ya. Kemudian provide a unique name and references number for each process and obtain as much user input and feedback as possible. Selanjutnya juga ada istilah decomposition and balancing ya. Jadi dalam menggambarkan DFD level-levelnya itu pertama harus kita gunakan pendekatan decomposition. Is the process of modeling the system and its components in increasing levels of detail. Jadi pada saat kita memecah dekomposisinya berarti levelnya bertambah. Itu misalnya dikenali dengan kodenya ya. Jadi ada kode 1.1, 1.1.1 misalnya ya. Tetapi pada saat memecah dari satu level ke level yang lain, perhatikan bahwa level di bawahnya tadi harus balance ya, involving ensuring that information presented at one level of the DFD is accurately presented in the next level. Jadi pemecahan pada level bawah itu harus memperhatikan input output dari level di atasnya sehingga dia balance istilahnya ya. Ketika menggambar DFD, ada sejumlah langkah-langkah yang disarankan oleh Shelley and Rosenblatt. Yang pertama adalah draw a context diagram. Jadi harus diutamakan menggambar context diagram dan usahakan dalam satu page aja ya. Setelah itu, barulah diagram level 0. Diagram level 0 ini nanti setelah dipecah ada 1.0 misalnya ya. Boleh gunakan seperti itu ya. Artinya proses 1. Apabila proses 1 dipecah lagi, dia menjadi proses 1.1 dan seterusnya. Nah, jadi diawali dengan konteks, baru diagram 0 dan baru lower level sampai level detail yang tidak bisa dipecah lagi. Konteks diagram ya. Context diagram is top level view of an information system that show the system boundary and scope. Jadi diagram konteks itu merupakan top level dari informasi yang menunjukkan batasan dan lingkup dari sistem. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini ada order system ya. Kalau menggunakan yang Sarsen kita kasih kode 0 ya. Dia berarti berhubungan dengan 5 entitas yaitu customer, warehouse, sales, bank, accounting. Ini untuk menggambarnya, letakkan simbol proses di tengah page ya. Biasanya menggunakan kode 0 to 0.
baru kita tempatkan entity around the parameters ya. Pada fase konteks, data store belum muncul. Kemudian baru masuk ke diagram zero atau level 0 ya. Diagram zero zooms in on the system and show major internal process, data flow and data store. Ya, jadi di sini sudah ada kegiatan-kegiatan utama. Nah, jadi sistem informasi ini sudah ada 3 kegiatan ya, fill order, create invoice, dan apply payment. Dan pada diagram zero atau level 0 sudah muncul data store. Nah, ya. Dia merepresentasikan data flow that appear in the context diagram. Nah, seluruh eksternal juga muncul. Nah, yang 5 tadi juga harus muncul di sini ya. When you expand the context diagram into the FDC diagram zero, you must retain all the connection that flow into and out the process zero. Nah, jadi harus diperhatikan. Jadi misalnya kalau customer tadi ada ada 2 output dan ada 2 input, maka di sini juga harus sama. Selanjutnya baru masuk ke lower level diagram ya. This set of lower level diagram is based on the order of the system. Jadi boleh kita urutkan berdasarkan urutannya. Kalau kita mau pecah lagi, misalnya sistem proses 1 atau activity 1 boleh kita pecah. Nah, jadi menjadi dia apa dia? 1.1 kodenya ya. Artinya ini semua isi dari proses 1. Nah, ya. To create lower level diagram, you must use leveling and balancing technique. Leveling is the process of drawing series including detailed diagram until all functional primitives are defined. Nah, jadi levelnya itu sampai ke level primitif. Primitif itu yang tidak bisa dipecah lagi ya. Sedangkan balancing itu maintain konsistensi among set DFD dengan meyakinkan bahwa input dan output data flow line properly. Dia menampilkan all process that comprise a single process on the level 0. Jadi dia harus merepresentasikan seluruh proses yang ada di level 0. Kemudian menampilkan seluruh information move from and to each of these processes. So in more detail the content of high level process. Dia menjelaskan detail yang ada pada level di atasnya. Level 1 diagram may not be needed for all level for level 0 proses. Jadi pada level 0 mungkin ada 5 proses ya. Nah, yang satu barangkali butuh 1.1 sampai kemudian 1.1.1 misalnya. Tetapi level 2 barangkali hanya sampai 2.1 saja. Jadi belum tentu ada yang hanya 2 level, ada yang 3 level. Seperti itu ya. Nah, level 2 dia menunjukkan seluruh proses yang bersesuaian dengan proses pada level 1, sama ya, menunjukkan seluruh informasi yang bergerak dari dan ke setiap proses. Level 2 kadangkala tidak dibutuhkan untuk seluruh level 1. Nah, ya. Correctly number each process help the user understand where the process fits into the overall system. Sistem numberingnya yang harus diperhatikan agar dia fit dengan sistem dan cocok bersesuaian. Untuk ilustrasi secara menyeluruh relasi DFD level kita lihat pada gambar berikut. Nah, perhatikan ya, pada diagram konteks dipecah. Ada proses besar ini menjadi 3 proses besar, ada 3 proses subprosesnya ini pada level 0 ya. Nah, pada diagram konteks boleh ada kode 0 atau tanpa kode ya, tapi di sini pakai kode 0. Kalau pada diagram 0 di sini boleh kita beri nama 1.0. Tapi tidak digambarkan, artinya ini 1.0. Pada level 1 ya. Contoh di sini ada proses 2. Proses U ya. Proses 2 ini melibatkan satu data store, satu entitas A dan proses 3. Nah, maka dia dipecah. Proses 2 ini ada data sama. Perhatikan ya, dia akan memberikan satu output ke A. Nih, diwakili dengan proses 2.3. Kemudian dia juga ke data store bolak-balik ada. Oke, ini yang Y-nya ya, yang A-nya ke proses 3 nih. Jadi 2.3 ada proses A ke proses 3 nyambung ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada sejumlah tips untuk fragment DFD-nya ya. Usahakan proses semuanya menggunakan verb.
Kemudian maintain organization viewpoint in name process. Jadi usahakan nama proses itu sesuai yang dimengerti oleh sudut pandang organisasi yang akan kita layani. Kemudian layout of the place, biasanya proses itu di tengah, input dimulai dari kiri, output biasanya pada bagian kanan, store beneath the process. Nah, jadi walaupun ini tidak harus ya, tapi rata-rata di tips ini yang akan diikuti orang dalam merancang fragmen-fragmen dalam DFD. Nah, ini ada contoh DFD fragment untuk sistem informasi pasien ya. Jadi ada fragmen misalnya pasien akan memasukkan informasinya melalui patient information system, kemudian informasi tersebut dikirimkan ke dokter, kemudian dokter melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaannya direkam lagi menjadi patient information. Nah, ini sampel di bidang kesehatan ya untuk pasien. Untuk fragmen yang kedua masih di pasien ya, tapi untuk proses atau activity maintain appointment atau janji dengan dokternya ya. Jadi pasien akan memberikan data pasien, kemudian data pasien itu diperiksa ke data store pasien. Kalau dicek dia ada, baru dia diminta kapan mau appointmentnya. Setelah itu baru dicek di data appointment slot dokternya ada atau tidak ya. Kalau ada, barulah direkam appointmentnya. Nah, sehingga dengan sistem ini pasien bisa mendapatkan kepastian kapan dia bisa berkonsultasi dengan dokter yang dituju atau yang diinginkan. Nah, ini ada tips untuk level 0 ya. Generally move from top to bottom, left to right. Jadi ketika kita akan memecah atau bergerak prosesnya, activity itu biasanya kita arahkan dari top to bottom dan bisa juga dari left to right ya. Kemudian harus diminimaliskan cross line. Jadi data flow yang berseberangan itu diusahakan diminimalkan ya. Baru iterate as needed. Jika perlu kita gambar berulang-ulang ya sampai fix, sampai enak dilihat dan diteruskan kepada proses selanjutnya ya. Jadi DFD often run many times before it is finished, even it very expensive system analysis. Jadi lumrah dilakukan lebih dari satu kali penggambaran DFD itu. Ya. Tips untuk level 1 dan seterusnya. Source for input and output list at high level. Nah, jadi sumber baik untuk input ataupun nanti tujuan untuk output itu sudah didaftar pada level yang referensinya pada level yang lebih tinggi ya. Daftar source dan destination of data flow to processes and store within each DFD. Nah, jadi kita daftar ya apa saja source dan destination dari DFD yang akan memproses yang terlibat pada proses dan data store di setiap DFD-nya. Kedalaman dari suatu DFD tergantung on overall system ya, complexity. Jadi seberapa kompleks sistemnya. Kalau misalnya hanya 2 saja proses ya, biasanya tidak memerlukan lower level. More than 7 processes become overly complex and difficult to read. Nah, jadi kadangkala proses dalam suatu sistem informasi itu diatur agar jangan terlalu banyak ya, mungkin 7 proses itu dianggap medium ya, sehingga bisa dikerjakan dengan optimal. Setelah selesai digambar, maka DFD-nya perlu divalidasi ya. Divalidasi itu untuk melihat sintaks errornya ya, strukturnya diperhatikan. Kemudian juga semantics error, assure accuracy of DFD relative to actual or desired business process. Sehingga alur dan istilah pada DFD itu bersesuaian dengan bisnis proses apa yang kita bangun. Contohnya tadi kan ada di rumah sakit untuk penanganan pasien ya, maka alur dan istilah-istilahnya juga mengikuti hal yang terkait dengan pasien. Kemudian user walkthrough, bisa juga memvalidasinya dengan melibatkan user ya. Role play processes, kita bisa berperan ya. Jadi antara tim analis itu nanti akan memerankan bagaimana kalau dia sebagai pasien, bagaimana kalau dia sebagai dokter dan lain sebagainya. Kemudian yang penting diuji sekali itu pada level terendah. Nah, jadi kan ada pemecahan beberapa level dan level terendah itu yang perlu diuji karena untuk mengecek
decomposition dan balancing ke higher level. Kemudian juga biasanya kadang-kadang mereka yang didahulukan di coding ya. Nah, itu. Dan juga examine names carefully agar bersesuaian dengan actual business process yang berjalan pada sistem yang akan dibangun. Nah, ini ada contoh lain ya dari DMD Payment, misalnya untuk Internet Sales System atau sistem penjualan berbasis internet. Produk yang dijual di sini adalah compact disc atau CD ya. Jadi pihak manajer akan memasukkan data berupa data-data CD, kemudian dari sistem akan disinkronkan, diambil datanya juga dari sistem distribusi, juga dari CD information ya, entah itu kode CD, entah nama artisnya. Baru dari sistem ini akan di-generate reports. Nah, reportnya baru akan diteruskan ke manajernya. Jadi manajer akan memberikan informasi data CD dan mendapatkan laporan distribusi dari CD tersebut. Nah, kalau diuraikan ya, sistem penjualan tadi ternyata tidak hanya dua entitas saja yang terlibat. Jadi dia juga melibatkan ada vendor, ada credit card clearance center, ada customer yang terpenting ya. Nah, untuk manajer juga dia tidak hanya mendapatkan CD report aja, tetapi juga status report. Sedangkan kalau customer, ini informasi terkait pembelian CD-nya ya, mulai dari pencarian, cocok, permintaan CD request-nya, CD information, marketing materialnya, sampai ke proses penjualannya. Sedangkan untuk credit card-nya ini terkait dengan approval autorisasi pembayarannya. Sedangkan pada distribution system itu terkait dari order dan CD information serta statusnya. Nah, secara keseluruhan dia akan melibatkan 5 eksternal entitas seperti gambar berikut ya. Nah, sekarang kita lihat pada proses 1 ya, adalah maintain CD information. Jadi pihak manager akan memasukkan data CD ya, information CD. Kemudian data tersebut direkam ya, kode CD, nama CD, artis dan lain sebagainya. Kemudian dari pihak distribusi akan memasukkan jumlah CD yang sedang dipesan atau yang sudah terdistribusi. Kemudian dari sistem juga akan memperbaiki data dari CD. Kemudian data CD akan diambil dan diberikan sebagai report kepada manajernya. Nah, seperti ini ya, sehingga update data CD-nya diketahui berapa CD yang tersedia, berapa CD yang diorder, berapa CD yang laku terjual ya. Untuk proses kedua itu adalah maintain CD marketing material. Nah, jadi CD tadi juga dipasarkan, dan begitu dipasarkan dia butuh yang mungkin semacam gimmick gitu ya. Nah, ini melibatkan dua entitas, yaitu selain manajer ada vendor. Nah, jadi pada maintain CD marketing material, pihak manajer akan memasukkan data marketing material ya. Kemudian pihak vendor juga memberikan data marketing material. Baru nanti disinkronkan dengan database yang ada. Kemudian update datanya baru menjadi report bagi pihak manajer. Nah, proses ketiga melibatkan take order ya, atau pemesanan ya. Di sini berarti melibatkan customer, dan kebetulan pembayarannya di sini bisa menggunakan credit card clearance center. Ini proses-prosesnya mulai dari customer ya, mulai dia dari search, nanti dia mendapatkan CD yang cocok ya. Ini juga detailnya kalau dia minta memasukkan CD information request-nya, dapatkan informasinya. Kemudian dia juga mendapatkan marketing materialnya. Nah, kemudian kalau sudah, dia bisa melakukan CD purchase ya. Dalam CD purchase itu baru nanti akan di authorize ke credit clearance. Baru nanti ada balasan apakah di accept atau di reject ya. Nah, kalau baik di accept atau di reject akan disampaikan pada customer. Kalau berhasil baru telah terjadi proses ordernya ya. Nah, pada saat dia melayani take order, dia akan cek kira-kira CD itu apa saja yang dia dapat.
ya. Kadang-kala kan ada kita membeli compact disc itu bisa mendapatkan misalnya kalender ya atau poster dan lain sebagainya. Juga ada data CD-nya dan juga data order. Jadi proses 3 melibatkan 2 eksternal entitas dan 3 data store. Lanjut lagi ke proses keempat, yaitu maintain order. Nah, maintain order itu akan berhubungan dengan pihak distribution order ya. Jadi apabila ada status order ya, maka diproses di sini, dia akan dimasukkan ke dalam data, diupdate datanya, dan status order itu diteruskan ya untuk customer pada order yang bersangkutan, sedangkan pada manager report baik kesatuan atau secara keseluruhan dari CD yang dijual pada distribusi itu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maka proses penjualan CD set melalui internet tadi melibatkan 4 proses ya, mulai dari maintaining CD information, kemudian maintenance CD marketing material, take order, sampai maintain order. Dan juga melibatkan 5 eksternal ya, mulai dari EM manager, vendors, credit card clearance center, customer, sampai ke distribution system. Data store yang terlibat ada 3, marketing material, CD, dan order. Dalam penggambaran data flow itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, perhatikan misalnya data flow bisa menghubungkan satu proses dengan proses yang lain, betul ya. Dia bisa menghubungkan proses dengan external entity, boleh. Dia bisa menghubungkan proses dan data store, boleh. Tetapi data flow tidak boleh digunakan untuk menggambarkan apa? External entity ke external entity. Artinya ini terjadi di luar sistem. Atau sebaliknya ya, external entity ke data store tidak boleh. Begitupun antara data store tidak boleh berhubungan pada sistem data flow diagram. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya ini ada sejumlah DFD tools yang banyak berkembang ya, dan ini ada 10 yang tercatat. Untuk assignmentnya nanti adik-adik mahasiswa diminta untuk menggambarkan DFD dari proses bisnis yang berkaitan dengan tema kelompok dengan menggunakan tools-tools berikut. Jadi menggambarkan DFD dengan tools-tools berikut ya. Ada click charts, Gridly, diagram editor, diagram ring, Lucid chart, Microsoft Visio, Miro, Smart Draw, Software Ideal, Model, Visual Marketing. Ini hanya sampel aja 10, yang lain juga masih ada ya, dan itu boleh digunakan selama bisa mendukung proses pelaporan penggambaran DFD dari masing-masing tema kelompok yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Untuk assignment kelima, Anda diminta untuk mendeskripsikan perbedaan antara data flow, data store, and process ya. Jadi dijelaskan teorinya, kemudian berdasarkan tema dari masing-masing kelompok, harap draw, gambarkan ya proses as DFD by using a tools. Jadi kamu gambarkan proses yang terjadi di bisnis yang akan kamu rancang menggunakan DFD, dan penggambaran DFD-nya menggunakan tools yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dikerjakan laporan teamwork-nya dalam Word, kemudian disimpan dengan nama seperti ini, kelas berapa, kodenya berapa ya. Nah, ini baru kode grupnya. Nah, di grup itu temanya apa. Kemudian di store di Dropbox. Setelah di store muncul URL yang mewakili tugas kalian itu, barulah URL itu di paste di submission-nya nanti ya. Bisa di e-learning atau di grup sosial media kita. Nah, ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini.
ada yang terpakai langsung, ada yang dijadikan inspirasi. Oke, baik, sampai di sini dulu perjumpaan tema pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.